Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyatno dapat kembali di hadapan Anda. Tentunya untuk memberikan informasi terkini seputar Jember dan sekitarnya. Pemirsa, libur Natal dan Tahun Baru sudah di depan mata. Nah, kali ini saya berkesempatan untuk berdialog secara khusus dengan Bapak Kapolres Jember, yaitu Bapak AKBP Kusworo Wibowo, SHSIKMH. Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Komandan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dan ini ya, kita kan sudah memasuki libur Natal dan Tahun Baru kali ini ya, dan ya, mungkin ada program khusus dari pihak kepolisian Jember untuk mengantisipasi adanya perihal negatif yang dilakukan oleh masyarakat. Iya. Memang setiap kita memasuki masa-masa perayaan Natal dan Tahun Baru, kita ada agenda yang namanya Operasi Lilin. Dan ini sudah setiap tahun, sehingga sudah teranggarkan dan sudah terencana serempak seluruh Indonesia Operasi Lilin. Untuk di Jawa Timur namanya Operasi Lilin dengan Sandi Semeru 2018. Nah, tentunya kegiatan-kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa mendapatkan suasana pengamanan Natal dan Tahun Baru 2019 secara sistematis dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan sebelum masuk Operasi Lilin 2019, kita ada operasi-operasi cipta kondisi sebelumnya, seperti penyakit masyarakat, ya, ada razia tempat hiburan, kemudian penangkapan-penangkapan terhadap peredaran minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Maksud dan tujuannya adalah supaya pada saat kegiatan liburan Natal dan Tahun Baru tidak banyak barang haram yang berkeliaran. Kalau di pertandingan sepak bola kan ada istilah pertahanan yang baik adalah dengan menyerang, gitu ya. Jadi sebelum barang-barang haram ini beredar, yang mana ditujukan kepada perayaan malam tahun baru, nah kita serang dulu, jangan sampai ada barang-barang haram itu beredar. Dan kemarin pada saat apel gelar pasukan dilaksanakan, itu kita lanjuti dengan pemusnahan barang bukti minuman keras dan narkoba, ya. Pada saat itu kita memusnahkan 11.780 botol minuman keras. Kemudian 2,5 1,5 butir Inex, kemudian ada 4.000 butir ekstasi. Dan 4,5 gram sabu waktu itu, ya. Kita musnahkan bersama-sama dengan para ulama, para kiai, juga ada instansi samping seperti pemerintah daerah, TNI, sama-sama kita musnahkan. Kemudian kemarin juga kita lakukan prosesi peresmian tambahan 11 titik CCTV, sehingga kami sudah memiliki 109 titik CCTV kerjasama Polres Jember dengan Dishub Kabupaten Jember, yang mana kita bisa melihat tampilan CCTV itu di ruang command center, ya. Itu untuk mengetahui tempat-tempat rawan macet, rawan kecelakaan lalu lintas, rawan kriminalitas, dan rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran seandainya aksi penyampaian pendapat di muka umum itu terjadi. Dan mulai tanggal 22 kemarin sampai dengan tanggal 1 Januari ini kita berlakukan Operasi Lilin Semeru 2018, ya. Kami bagi personil kami sebanyak 694 personil untuk mengamankan kegiatan malam Natal dan Tahun Baru. Wah, berarti banyak sekali program yang sudah disiapkan oleh pihak kepolisian sendiri ya, dan ya, pastinya untuk kebaikan masyarakat Jember. Insya Allah. Nah, dan ini untuk titik-titik yang rawan, biasanya ada berapa titik dan di mana saja, Dan? Iya. Kerawanan ini tentunya kita petakan. Rawan apa dulu? Ada rawan macet, ada rawan kecelakaan lalu lintas, ada rawan bencana alam, ada rawan laka laut, gitu ya. Ada rawan kriminalitas. Rawan kriminalitas ini tentunya di perumahan-perumahan yang mana pemiliknya adalah melaksanakan kegiatan liburan, rumahnya ditinggal dalam keadaan kosong, dan kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi dengan RT RW setempat, dengan security, sehingga apabila ada rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong agar melapor, tentunya patroli kami akan kami fokuskan kepada rumah-rumah kosong tersebut, ya, sehingga
kami bisa bermanfaat untuk mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan dalam keadaan kosong. Pemilik rumah pun bisa dengan tenang meninggalkan rumahnya karena ada polisi yang jaga. Kemudian rawan macet. Rawan macetnya ada beberapa titik, ya. Di antaranya di Rambi Puji, di mana terjadi bottleneck, pertemuan 2 titik. Kemudian di alun-alun, di Rambi Puji, di Pondok Dalem, ada 4 titik itu yang kita khawatirkan kemacetan. Namun demikian kita sudah buat pos di sana. Untuk apa? Untuk seandainya membutuhkan kehadiran polisi, polisi bisa dapat hadir dengan cepat tanpa harus menunggu yang dari polsek ataupun dari Polres. Kemudian rawan laka laut. Rawan laka laut ini adalah yang kita antisipasi jangan sampai terjadi ketika ada masyarakat yang berwisata di pantai Papuma atau di pantai Pancar Puger. Ini ada yang sampai terhanyut ke dalam, terbawa oleh arus ombak begitu ya. Upaya kita adalah kita bekerja sama dengan Basarnas, dengan Search and Rescue ya, dengan Coast Guard penjaga pantai. Kemudian kami juga membangun pos pengamanan wisata, pos PAM wisata. Sehingga apabila di sekitaran tempat wisata itu ada masyarakat yang ingin melaporkan suatu hal yang meresahkan kepada kepolisian, nggak perlu jauh-jauh ke Polsek Papuma ataupun sampai ke Polres Jember, tapi ada pos PAM di situ. Dan untuk pos kali ini kami desain pos PAM-nya yang up to date insya Allah ya. Jadi ada ada poster-posternya Bumblebee, ada posternya Aquaman begitu ya. Sehingga kawan-kawan masyarakat yang sedang berwisata atau sedang melintas di pos pengamanan bisa berselfie-selfie ria di pos pengamanan kepolisian. Pastinya untuk kenyamanan masyarakat juga ya Komandan ya. Iya. Nah ini sangat luar biasa sekali. Terutama menghilangkan rasa takut ya. Mau lapor polisi tapi polisinya takut, nggak perlu khawatir karena polisinya juga penggemar Bumblebee gitu ya, penggemar Transformers itu. Karena memang mindset masyarakat sendiri juga seperti itu ya Komandan ya. Banyak sekali yang mengalami ketakutan jika akan melapor ke pihak kepolisian karena memang terlalu formal. 10 tahun yang lalu iya. Saat ini udah enggak sekali, udah enggak. Luar biasa sekali ini Komandan ya. Nah, berbicara mengenai cuaca ya Komandan ya. Tadi saya berbicara mengenai di tempat pariwisata. Mungkin ada himbauan khusus untuk masyarakat mengenai cuaca ini sendiri Komandan. Oke, baik. Berkaitan dengan cuaca yang saat ini, akhir-akhir ini cukup ekstrim, hujan dengan waktu yang cukup panjang, ini mengakibatkan luapan sungai naik dan air sampai ke rumah-rumah warga masyarakat. Ini memang sudah kami petakan ada di daerah Kencong, daerah Tanggul, daerah Kencong, Sumber Baru, kemudian Mayang. Ini kami harapkan kepada warga masyarakat adalah yang pertama adalah memprioritaskan kesehatan pribadi atau nyawa ya, kesehatan jiwa. Jangan karena bela-belain mau ngambil barang tapi kita meresikokan nyawa kita gitu. Yang kedua, tolong jaga anak-anak kita, terutama anak kecil, karena ketika air sudah tergenang kita nggak bisa tahu lagi apakah itu dataran tinggi, apakah itu parit atau apakah itu got. Alangkah disayangkan kalau habis melangkah jalan kemudian terperosok langsung hilang, itu sangat tidak kita inginkan. Sehingga kepada para orang tua untuk betul-betul mengawasi anaknya, jangan mencal di akhir ya. Yang ketiga, ketika wilayah kita termasuk wilayah yang rawan, mohon untuk barang-barang yang sekiranya akan diamankan itu dijadikan di satu tempat ya, disiap. Seandainya perlu dilakukan evakuasi segera, nggak perlu lagi harus cari-cari gitu. Udah langsung tinggal ambil tas yang bersangkutan, bawa keluarga, amankan diri. Itu. Nah, yang keempat, jangan khawatir dan jangan ragu untuk menghubungi kepolisian atau pemerintah daerah setempat atau Koramil terdekat, Kodim, untuk minta tolong bantuan seandainya dirasakan keresahan masyarakat ini sudah terganggu. Kami saat ini dengan BPBD juga terus keliling. Pol Air kami ada perahu karet. Kami berdayakan untuk keliling seandainya ada yang perlu evakuasi, ada barang-barang perlu diambil. Kami gunakan perahu karet itu tentunya dengan memberikan himbauan kepada warga masyarakat juga. Berikutnya, yang kelima, saya menyarankan untuk warga masyarakat
lebih berhati-hati apabila ingin melihat suatu apa ada bencana ya, karena kita ketahui ketika arusnya deras, kadang-kadang masyarakat asik nonton di pinggiran sungai begitu, padahal itu bahaya sekali. Ketika tersambar oleh air bisa katut sama arus, itu sulit bagi kita untuk melakukan penyelamatan. Sehingga prioritaskan untuk keselamatan jiwa dulu. Ya, oke. Berarti untuk prioritasnya menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu betul, ya. dan keluarga, anak-anak kecil perlu dijaga. Untuk antisipasinya Komandan di blank spot atau adanya bajing loncat itu bagaimana Komandan? Bajing loncat itu perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia. Berkaitan dengan bajing loncat ini adalah ketika rawan di lintasan-lintasan yang biasanya lurus ya. Ini kami sudah pikirkan untuk menempatkan sniper. Seandainya ada bajing-bajing loncat di tempat-tempat tertentu yang rawan ada bajing loncat, untuk kita tindak tegas seandainya itu melakukan perbuatan pidana mengganggu masyarakat. Begitu juga dengan begal. Baik sekali. Nah, memang yang perlu dilakukan adalah untuk mengantisipasi keselamatan atas diri sendiri ya Komandan ya. Nah, ini kembali lagi dalam perayaan Tahun Baru ya Komandan ya. Biasanya masyarakat itu merayakan dengan pesta-pesta ya Komandannya, terus ada lagi adanya konser biasanya di tempat-tempat tertentu. Nah, mungkin ada antisipasi dari pihak kepolisian untuk keamanannya. Iya, kami dengan para Kapolsek sudah memetakan di mana-mana saja tempat-tempat yang biasanya diadakan konser. Kalau konser, insya Allah polisi diharapkan mampu untuk memberikan pengamanan ya, bekerja sama dengan TNI dan instansi samping. Berkaitan dengan pesta miras, ini ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kami melakukan razia terlebih dahulu. Kami mendeteksi siapa-siapa pengedar miras dan kami gerebek terlebih dulu supaya suasana tahun baru tidak diwarnai dengan miras-miras ilegal. Dan yang saya khawatir adalah justru miras oplosan. Miras oplosan ini adalah miras yang ngoplos nyampur-nyampur sendiri gitu. Beli alkohol di apotik yang untuk membersihkan luka dicampur dengan suplemen untuk sekedar perasa. Nah, hal ini bukan memberikan sifat etanol, tapi justru metanol. Metanol ini menjadikan racun bagi tubuh, dan ini yang bisa mengakibatkan kematian. Jadi kami yang pertama adalah menghimbau kepada warga masyarakat, tentunya dengan bantuan media, agar tidak mencampur sendiri minumannya. Yang kedua, di event-event seperti sholat Jumat, kami selalu menghimbau kepada para jamaah jaga anak-anak kita. Yang ketiga, kami datangi apotik ataupun minimart, kami tempel stiker agar memberikan himbauan kepada warga yang membeli alkohol 70% yang untuk membersihkan luka itu. Tanyakan apa kepentingannya dan sampaikan ini jangan untuk diminum, bukan untuk dikonsumsi dengan cara diminum. Kalau ini diminum dicampur dengan suplemen, ini bisa merusak organ tubuh gitu. Pastinya di dalam perayaan Tahun Baru ya, ada yang namanya kita merayakan dengan petasan biasanya Komandan ya. Iya. Nah, mungkin itu juga ada antisipasi dari pihak kepolisian sendiri. Iya. Yang pertama, kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan memasang baliho-baliho bahwa dilarang menyalakan petasan. Kemudian kami bekerja sama dengan teman-teman media. Seandainya kami melakukan penangkapan terhadap penjual atau pengedar daripada petasan, itu kami tangkap, kami press conference-kan gitu kepada media bahwa perbuatan seperti ini bisa melanggar hukum pidana, bisa di-sel gitu ya, bisa tangkap. Jadi jangan merayakan malam tahun baru di penjara dengan cara mengedarkan, membuat atau menyalakan petasan. Itu. Sehingga diharapkan kita bisa tekan seminimal mungkin adanya petasan di malam tahun baru ini. Kenapa? Karena seperti kita ketahui petasan ini berbahaya, ya. Banyak sekali korban-korban yang menyalakan petasan harus dibayar dengan kehilangan jari. Yang diperbolehkan adalah kembang api, itu pun kembang api yang memiliki sertifikasi untuk menyalakan kembang api. Gitu.
Betul sekali Komandan, karena memang biasanya petasan sendiri dianggap sepele oleh masyarakat sekitar Iya, juga ya betul, Komandan betul. ya. Nah ini kembali lagi kepada jumlah personil Komandan ya. Iya. Tadi ada sekitar 94, iya. 694 ya. Nah itu mungkin bisa diutarakan detailnya bagaimana dan disebar di titik mana saja. Iya. Personil yang kita libatkan adalah 694 personil yang mana terdiri dari 250 instansi samping, ada TNI, ada Dishub, ada Satpol PP, ada Orari, Senkom, sedangkan 444-nya adalah personil Polres Jember. Di situ kami penyebarannya sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama adalah pada saat kegiatan Natal, ya ibadah Natal tentunya kami sebar ke gereja-gereja, ya, yang mana ada 73 gereja yang kami identifikasi dan mulai dari hari ini sore ini nanti, pagi ini nanti kita mulai sterilisasi dengan teman-teman Brimob, ya, dengan Jihandak. Setelah steril, kami berikan kepada petugas yang melakukan pengamanan di tempat bersama dengan warga masyarakat. Setelah selesai kegiatan ibadah, kemudian perayaan tahun baru, malam tahun baru, itu berada di tempat-tempat banyaknya masyarakat terkonsentrasi, seperti di alun-alun, tempat-tempat wisata, dan lain-lain. Nah, ketika sudah mau kembali masuk kerja, tentunya arus balik ini terjadi. Personil kami tempatkan di titik-titik di mana rawan macet dan rawan kecelakaan lalu lintas. Berarti memang sangat kompleks sekali ya Komandannya, kepolisian Iya. menggandeng beberapa instansi terkait untuk Betul, pengamanan ini. betul. Nah, ini secara umum dari pembicaraan kita, mungkin ada himbauan secara umum kepada masyarakat, Komandan, mengenai pelaksanaan tahun baru khusus. Himbauan kami dari Polres Jember kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Jember, yang pertama adalah bagi warga masyarakat yang ingin meninggalkan rumahnya untuk berlibur, yang pertama kami mohon agar rumahnya diberikan kunci ganda, yang jendelanya belum ada teralis, mohon untuk dipasang teralis agar tidak memudahkan pelaku kejahatan untuk masuk ke dalam rumah, ya. Yang kedua, dalam kita berpergian, tolong persiapkan fisik ketika kita akan berkendara jauh, karena fisik yang tidak prima ini bisa membahayakan sekali baik pengemudi maupun penumpang ataupun pengendara yang lainnya. Siapkan fisik, jangan sampai capek. Seandainya lelah pun tolong istirahat sebentar, jangan dipaksakan, karena ketika kita lelah, kita terkantuk beberapa detik saja, itu bisa mengakibatkan maut, ya, mengundang maut. Dan kemudian sebelum berpergian kita lihat bagaimana kelayakan kendaraan, apakah remnya berfungsi dengan baik, wipernya, karena wiper yang haus, wiper yang kering itu juga bisa mengganggu visibilitas, ya, jangkauan cara pandang, terutama di cuaca yang hujan ini. Kemudian bagaimana bannya, jangan sampai bannya gundul, kemudian dan peralatan-peralatan kendaraan lainnya harus dicek sebagaimana seharusnya berfungsi. Kemudian bagi yang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, mohon untuk disampaikan kepada RT RW setempat atau kepada kepolisian setempat, supaya apa? Supaya kami bisa melakukan patroli yang kami prioritaskan kepada rumah-rumah kosong. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Semoga liburan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat semuanya, dan kembali dari berlibur merayakan ibadah Natal bagi warga masyarakat yang Kristiani, dan selamat tahun baru 2019 bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Jember. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bisa diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Kapolres Jember, Bapak AKBP Kusworo Wibowo, SHSIKMH, mengenai persiapan pengamanan untuk menyambut Natal dan Tahun Baru kali ini. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan di sini kami mengucapkan selamat merayakan Natal dan Tahun Baru bagi Anda yang merayakan. Nah untuk pemirsa yang ingin mengulas informasi kami secara lebih lanjut, langsung saja bisa dicek di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Suyatna bersama rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.